Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kaffa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wasahbihi ahlil tuka wal waffa. Subhanakal aul malana illa ma'alam tana intaka antal alimul hakim. Qulu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yu'ada bihamdillah, kalau tidak diucap dengan alhamdulillah, wa huwa haqqa, maka amal itu putus, tak bisa dibawa menghadap Allah. Setiap majelis, kalaulah majelis itu tidak mau bersalawat, maka majelis itu disebut anta najifa, seperti majelis bangkai busuk berbau. Majelis yang baik dihadiri orang baik, bersih, tak ingin menjadi majelis bangkai, maka mari bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan bulan Ramadan ini, banyaklah kesempatan yang dapat kita raih, banyaklah kesempatan yang dapat kita ambil. Pada bulan Ramadan ini, semua pintu langit, semua pintu surga dibuka oleh Allah. Apa maknanya? Allah ingin menyeru kepada kita untuk kita meningkatkan ibadah, untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbarengan dengan pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Allah tak ingin lagi menerima siapa yang berdosa pada bulan ini. Karena bulan ini suci, bulan ini penuh dengan rahmat Allah, maka Allah tak ingin ada pendosa di bulan ini. Dan setan-setan terbelenggu. Maka dari itulah, hadirin yang dirahmati Allah, janganlah sampai kita membuka belenggu setan tersebut. Karena Allah tak ingin kita berbuat apapun kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, apalagi kita mengotori bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang dapat diambil, ada beberapa hal yang dapat kita raih pada bulan Ramadan ini. Yang pertama dimulai dari niat. Karena niat adalah puncak awalnya untuk kita melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu didasari oleh niat. Maka niat ini adalah hal yang paling terpenting untuk kita menjalankan ibadah. Yang kedua adalah perbaikilah hati. Hati ini adalah hal yang paling terpenting untuk kita meningkatkan ibadah kita, untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ala fil jasadil mudghah, ketahuilah dalam jasadmu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal itu baik, saluhal jasadul kulluh, maka yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadul kulluh, maka yang lain ikut rusak. Siapa dia? Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Maka hati itu diibaratkan satu tinta yang jatuh ke kain yang putih. Apabila kain tersebut segera dicuci, maka kain tersebut akan bersih. Apabila dibiarkan saja berminggu-minggu, bertahun-tahun, berabad-abad, maka kain yang putih tersebut, tintanya itu tidak akan bisa hilang sama sekali. Begitulah hati kita. Begitu pula lah hati kita. Jika tertimpa noda dosa sedikit pun, maka segeralah kita bertobat. Maka apabila kita tidak bertobat, apabila kita tidak membersihkan hati kita dengan segera mungkin, maka hati kita akan mengeras. Hati kita akan menjadi hitam. Khatamallahu ala qulubihim, apabila hati telah terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup, summum bukmum umyum, peka, buta, bisu, maka apapun kebaikan-kebaikan tak akan lagi masuk ke dalam jasad ini. Maka pentingnya kita membersihkan hati pada bulan Ramadan. Selanjutnya adalah perbanyaklah sholat malam, perbanyaklah sholat rawatib, perbanyaklah sholat-sholat sunnah yang lain. Karena seperti sholat rawatib, jika sholat wajib kita tidak sempurna, maka sholat rawatiblah yang menyempurnakan. Sholat duha, bisa kita menjadi ahli duha di akhiratnya Allah. Sholat malam, sholat tarawih, sama dengan sholat tahajud, ditutup dengan sholat witir. Bergandeng mereka, tahajud, tarawih dengan witir bergandeng. Karena pada saat itu
ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Nanti tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah orang yang mendirikan salat malam. Fafadat ainahu, menetes air matanya mengenang dosa begitu banyak. Terakhir, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Al-Quran ini sangat penting. Sedangkan di luar bulan Ramadan saja kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan, di bulan yang suci ini. Di luar bulan Ramadan kita dianjurkan membaca Al-Quran. Kita dikasih pahala yang besar ketika kita membaca Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Misalnya kita diberi pahala 10, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 20 pahala. Pentingnya kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat pada di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita. Fa'innahu nanti di-cut boleh Kak nanti. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberi syafaat kepada yang menghafal dan membacanya. Al-Quran juga bisa menjadi penolong bagi kita, penolong bagi orang tua kita. Misalkan orang tua kita tidak dapat masuk surga, kurang pahalanya 2 on, 2 kilo, maka anak penghafal Quran akan menolong orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sekian dari saya, salah dan jangkalnya mohon maaf, kebenaran hanya datang dari Allah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.